perintah zakat, ya saya sampaikan, menolak perintah zakat kita bisa disebut kafir, ya. Kalau kita menolak perintah zakat, karena itu perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya sering dapat hal-hal yang menggelitik di hati saya. Saya sebelum jawab pertanyaan ibu, saya mau cerita sedikit. Saya orangnya hobi cerita, Bu. Tapi ini ceritanya ada hikmahnya. Suatu ketika saya dapat cerita dari tim fundraisingnya Dompet Duafa. Mungkin ibu-ibu sering ketemu ya, yang keliling nyadarin syiar Ziswaf dan lain sebagainya. Yang keliling biasakan, yang mau bayar zakat silakan seperti itu. Yang mau sedekah silakan. Suatu ketika saya ketemu dan diceritain oleh tim fundraisingnya Dompet Duafa Hong Kong. Dia cerita begini, Ustaz, banyak loh orang-orang yang nolak untuk bayar zakat, untuk sedekah, banyak ditolak. Suatu ketika ada satu orang ibu-ibu datang ke shelter Dompet Duafa Hong Kong. Ketika dia datang ke shelter Dompet Duafa, saya tanya, ibu dari mana? Dia jawab dari sini. Tiba-tiba dia mau meneteskan air mata. Oh udah ibu, sekarang istirahat dulu aja di shelter Dede, gratis kok. Ibu mau makan 3 kali, 5 kali, 10 kali juga boleh di shelter Dompet Duafa, silakan istirahat. Malam harinya besoknya dia datang ke kantor Dompet Duafa. Dia ngobrol sama saya, tiba-tiba dia nangis. Dia bilang begini, Ustaz, saya mau buat pengakuan. Ini nggak gibahin orang karena saya nggak sebut namanya. Saya mau cerita, tapi dia sambil nangis. Selama ini saya ngelarang orang bayar zakat dan sedekah. Kalau ada tim Dompet Duafa itu keliling. Ada teman saya mau bayar zakat, mau infak, ditahan begini. Nggak boleh bayar zakat, bayar infak. Tapi sekarang saya dapat manfaatnya dari Dompet Duafa Hong Kong. Saya tinggal di shelter yang agensi saya nggak punya shelter. Saya nggak punya tabungan, agensi saya ngerekomendasiin selalu shelter, tapi harus bayar setiap hari. Seperti itu. Tapi sekarang saya dapat manfaat dari Dompet Duafa Hong Kong. Di sini saya sedih, dulu saya nolak ini. Ternyata dana zakat di Dompet Duafa Hong Kong untuk orang-orang seperti saya. Kayak gitu. Yang orang-orang nggak punya tempat tinggal di Hong Kong, ditampung di shelter Dompet Duafa Hong Kong. Saya buat pengakuan ini, setelah ini saya pengen bantu Dompet Duafa Hong Kong nyadarin orang-orang bayar zakat, bayar infak, karena saya ngerasa dapat manfaat ini. Nah, ini Allah menggerakkan hati manusia, gitu caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia ternyata ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah, kamu sudah perintahkan kamu untuk berzakat, kamu enggak bayar zakat, kamu pun melarang orang berbuat bayar zakat. Ternyata Allah kasih dia ujian, dia enggak punya tempat tinggal dan akhirnya datang ke tempat yang dia larang. Ini caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau misalkan mau, nggak mungkin maunya kita seperti itu. Tapi ini caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari itu, pertama, kalau kita menolak perintah zakat, kita bisa masuk dalam kategori kafir, hati-hati. Karena menolak perintah zakat. Zaman Nabi Muhammad SAW, setelah wafatnya Nabi Muhammad, ada satu perang yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nama perangnya Riddah. Perang apa, Bu? Perang Riddah. Perang Riddah itu memerangi dua golongan. Pertama, golongan yang murtad selepas wafatnya Kanjeng Nabi. Yang kedua adalah golongan orang yang nggak mau bayar zakat. Dan di sini disampaikan bukan zakat fitrah, tapi zakat mal, zakat harta, zakat penghasilan. Orang yang nggak mau bayar zakat penghasilan, zakat harta diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Karena memang kalau misalkan menolak perintah zakat tadi masuk kategori kafir. Kalau nggak mau bayar zakat masih kategori fasik, belum sampai kafir. Tapi kalau menolak perintah zakat itu masuk kategori kafir. Nah, maka yang kedua, ibu-ibu, bagaimana hukumnya menolak dana zakat ataupun misalkan beras dari zakat? Boleh nggak, Bu? Boleh. Kalau ini hukumnya
boleh. Karena apa? Yang tahu kondisi kita mampu atau tidaknya adalah kita sendiri dan keluarga. Ketika kita ngerasa mampu, kasih kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Justru itu baik, Bu. Jadi ketika misalkan kita ngerasa mampu nih, gak usah kita terima dana zakat itu pun, atau beras zakat itu gak usah kita terima. Kasih orang yang lebih membutuhkan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menjawab ya, Bu. Insyaallah.